Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan kiranya angan impian para bosku semua segera tercapai ya. Amin bosku. Hari ini tentu saja kita masih membahas seputar Indonesia dan Malaysia ya. Kita tahu kedua negara ini memiliki banyak hal yang perlu kita bahas ya, yang pastinya pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk membahas satu demi satu, detail per detail dari Indonesia dan Malaysia bosku. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih sebetulnya chemistry antara Indonesia dan Malaysia ya. Ada banyak orang yang mengatakan Indonesia tidak suka Malaysia, ada banyak orang juga yang mengatakan Malaysia tidak suka Indonesia. Itu adalah berbagai opini ya dari setiap individu yang nggak bisa juga kita salahkan bosku. Ya setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan statementnya mengenai hubungan Indonesia dan Malaysia bosku. Tapi pada kenyataannya selalu berkata bahwa yang sejatinya terjadi antara Indonesia dan Malaysia itu adalah seperti persaudaraan bosku. Tak sepenuhnya selalu akur, tapi pasti jika ada satu di antaranya yang tersakiti atau satu di antaranya yang dijahati oleh negara lain, tentunya negara tetangga ini tidak akan tinggal diam bosku. Begitu juga yang terjadi antara hubungan Indonesia dan Malaysia sewaktu pertandingan SEA Games di tempo lalu ya, yang sudah dimenangkan oleh timnas Indonesia. Selamat kita ucapkan untuk para kesebelasan Indonesia dan seluruh tim ataupun ofisial yang telah berjuang, yang telah merebut emas dan membawa ke Indonesia. Setelah penantian panjang, akhirnya Indonesia bisa juga kembali membawa medali emas SEA Games ke Indonesia bosku. Tapi kita nggak membahas bagaimana perjuangan Indonesia merebut medali emas ya, menjuarai SEA Games. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana terlihat hubungan Indonesia dan Malaysia ketika kejuaraan SEA Games tersebut bosku. Jadi sebelumnya Malaysia itu berhadapan dengan Thailand ya, dan dimenangkan oleh Thailand dengan skor 2-0. Tapi bukan skor yang kita bahas di sini bosku. Tapi ada berbagai insiden, ada berbagai aksi di tengah lapangan hijau ya, yang membuat kita itu seperti panas ya bosku, seperti mendidih darahnya bosku. Akibat pemain-pemain dari Thailand ini begitu sangat memprovokasi pemain-pemain dari negara tetangga kita, yaitu saudara kita Malaysia bosku. Dan di sini bisa kita lihat ya, banyak orang yang mengatakan Indonesia itu benci Malaysia ataupun Malaysia benci Indonesia. Tapi melalui jalannya pertandingan yang berlangsung di SEA Games kemarin bosku, kita bisa melihat bagaimana akrabnya, bagaimana persaudaraannya itu Malaysia dan Indonesia bisa terlihat bosku. Dan untuk mengenang kembali persaudaraan Indonesia dan Malaysia ini, apa saja sih yang membuat kita memang itu bisa sangat yakin kalau Indonesia itu sangat menyayangi Malaysia, dan begitu juga sebaliknya bosku. Jadi kita langsung mereaksi videonya. Ini berasal dari sumber video Sumar TV. Dan untuk para bosku semua boleh juga support nih Sumar TV ya. Kita akan coba langsung mereaksi videonya bosku. Bola Malaysia dalam kurung FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin langsung mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia U22 yang berhasil membungkam. Ini Presiden PAM-nya langsung mengatakan kepada Timnas Indonesia ya, yang telah berhasil mengalahkan Timnas Thailand bosku. Thailand di final SEA Games Kamboja 2023. Dalam Datuk Hamidin Mohd Amin yang sebelumnya pernah Kamboja mengaku tersinggung oleh selebrasi salah satu pemain. Ini yang menurut saya tidak pantas untuk dilakukannya. Ini pemain Thailand ini yang tubuhnya agak gempal ini ya. Ngapain pula setelah melakukan gol itu selebrasi sepertinya berlebihan ya bosku. Seperti menunjukkan kelemahan lawan ya, menunjukkan gestur seperti ayam bosku. Jadi menurut saya ini sesuatu yang membuat saya tuh sedikit kesal juga ya. Bukan sedikit lagi, tapi membuat saya banyak kesal bosku. Setelah mencetak gol ya selebrasi seadanya saja. Tapi ini seperti memprovokasi ya, seperti melemahkan lawannya seperti itu bosku. Oke, kita lanjut ya. Mengaku senang setelah Thailand kalah dari Indonesia. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Indonesia. Kalian telah mengobati rasa kecewa rakyat Malaysia yang tersinggung oleh sikap pemain Thailand. Selebrasi berlebihan pemain Thailand saat mengalahkan Malaysia, kata Datuk Hamid.
Presiden PAM Malaysia itu mengucapkan terima kasih langsung ya kepada seluruh pasukan skuad Garuda Indonesia yang telah berhasil mengalahkan timnas Thailand, bosku. Karena dalam pertandingan sebelumnya Malaysia versus Thailand itu Thailand bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0, tapi bukan skor yang bisa kita lihat di situ, bosku. Kita lebih condong, kita lebih mencolok penglihatan kita itu ketika pemain Thailand ini ya, para bosku bisa lihat dalam video reaksi kita ini bagaimana sikapnya itu mempermalukan pemain dari Malaysia, bosku. Ini tentunya bukan sebuah tindakan yang sportif ya, bosku. Ini bukanlah sebuah tindakan junjung sportivitas dalam persepak bolaan, bosku. Oke, kita lanjut ya. Dikutip Sumar TV dari Malaya Sport, Kamis 18 Mei 2023. Tak hanya berterima kasih, pria kelahiran 24 Desember 1965 itu juga menganggap kalau timnas Indonesia U22 memang pantas menyabet medali emas SEA Games 2023. Menurutnya, secara komposisi tim, pasukan Indra Syafri memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dan merata kualitasnya di seluruh lini. Betul, skuad Indonesia di tahun ini memang sangat solid. Lawan Vietnam dan Thailand, mereka memang tim yang bagus, pemain pengganti mereka juga sama. Saya pikir Indonesia memang layak juara, tambah Datuk Hamidin. Sementara itu, salah satu media Malaysia, Semuanya Bola, memuji cara pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri ya. Ini coach Indra Syafri ini bukan kaleng-kaleng ya, bosku. Karena beberapa kali memang sudah menjuarai kejuaraan seperti AFF ya. Malaysia, Semuanya Bola. Dalam artikel yang dituliskan, mereka melayangkan pujian terhadap Indra Syafri. Pelatih Indonesia hanya perlu 3 jam untuk melihat kelemahan Thailand dan pelatih itu langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan. Tulis Semuanya Bola dalam artikel yang mereka buat. Indra Syafri sangat jenius meneliti kekuatan dan kelemahan Thailand sebelum bertemu di final, hingga Indonesia bisa mengalahkan Thailand dengan skor telak lanjutnya. Di dalam negeri sendiri, hingga Kamis pagi 18/5/2023, ucapan terima kasih untuk Indra Syafri masih memenuhi Twitter sembari mengenang bagaimana sang pelatih Garuda muda ini sempat kecepatan selebrasi negara pramuka. Syafri ini memang itu bikin sangat berkualitas ya, Kapas itu masuk dalam trending topik. Apresiasi untuk Coach Indra Syafri yang berhasil bawa Indonesia juara SEA Games 2023 sempat diremehkan, sempat diragukan bisa bawa Indonesia juara, akhirnya beliau mampu membuktikan, tulis akun Ujar Aaron. Alhamdulillah atas kemenangan Indonesia yang sangat menegangkan. Salut dengan pelatih Uda Indra Syafri yang gigih untuk mengatur permainan dan strateginya, ucap akun Hasri Salri 50.354. Indra Syafri the best banget, selebrasi yang sudah ditunggu selama 32 tahun akhirnya tercapai. Terima kasih coach, kata akun Pramulia 24. Oke bosku, sekianlah reaksinya ya. Dan untuk skuad Indonesia tahun ini memang betul-betul ya itu cukup solid. Itu memang pemain-pemainnya itu yang kita dapatkan di tahun ini itu memang sangat berkualitas. Terlebih ada banyak pemain-pemain muda yang ada di dalamnya bosku. Itu seperti Marcelino itu sudah bermain di senior juga. Dan banyak pemain-pemain bintang yang tergabung dalam kesebelasan SEA Games di tahun ini yang bisa mengalahkan Thailand dan merebut medali emas dan bisa membawanya ke Indonesia bosku. Jadi bukan berarti skuad dari Malaysia lemah juga ya, bukan seperti itu bosku. Memang ada fase-fasenya ya. Ada fase di mana memang satu negara itu mempunyai kualitas pemain yang baik. Ada juga satu masa kualitas yang didapatkan dari tim kesebelasan sebuah negara itu kualitasnya lebih bawah lagi seperti itu bosku. Seperti juga yang dialami oleh Malaysia ya. Ada beberapa kali mereka itu mendapatkan skuad tim yang sangat-sangat bagus ya. Skuad tim Harimau Malaya itu yang sangat ditakuti. Dan saya masih ingat itu dalam kesebelasan yang masih memainkan itu Safi Saleh ya. Safi Saleh itu saya ingat sekali. Dan itu membuat jantung saya itu seperti nggak stabil ya bosku. Ketika melihat Safi Saleh itu main. Apalagi ketika dia melawan timnas Indonesia. Karena saya tahu kualitas pemain dari Safi Saleh ini itu nggak bisa diremehkan bosku. Tapi hari ini kita bukan membahas mengenai kualitas tim atau apapun itu bosku. Tapi hari ini kita bisa melihat ya bagaimana persaudaraan Indonesia dan Malaysia itu bisa kita saksikan secara nyata bosku. Di mana para pemain timnas Thailand itu
memprovokasi pemain Malaysia. Ketika mereka berhasil mengalahkan timnas Malaysia 2-0, mereka mencoba memprovokasi dengan membuat selebrasi-selebrasi yang seharusnya tidak pantas juga dilakukan, bosku. Tapi itu semua bisa dibalas oleh timnas Indonesia seolah-olah seperti membalaskan kekalahan, membalaskan dendam dari pemain-pemain Harimau Malaya Malaysia, bosku. Jadi ketika mereka berhasil menjuarai Piala AFF dan bisa mengalahkan timnas Thailand, gestur atau selebrasi yang dilakukan oleh pemain dari Thailand kepada pemain Malaysia itu kembali dilakukan oleh pemain Indonesia, bosku. Gestur yang sama juga sempat diperlihatkan oleh Marcelino Ferdinand ketika mereka berhasil menjuarai SEA Games di tahun ini, bosku. Jadi gestur pemain-pemain Thailand itu yang sudah mengejek pemain dari Malaysia itu ditunjukkan kembali oleh pemain Indonesia untuk mengejek kembali pemain-pemain timnas Thailand, bosku. Jadi menurut saya dari situ kita bisa melihat ya bagaimana Indonesia ini nggak mau juga ada negara lain yang mau mengejek atau mengolok-olok atau menghina negara Malaysia, bosku. Terlepas dari apa yang orang sampaikan, apa yang orang simpulkan, banyak yang mengatakan Indonesia itu benci Malaysia, Malaysia benci Indonesia. Pada kenyataannya, bosku, antara Indonesia dan Malaysia itu memang seperti sudah saudara, bosku. Jadi jika ada satu yang tersakiti, tentunya yang lainnya pasti akan merasa marah, bosku, dan pasti ingin membalasnya, bosku. Jadi seperti itulah antara Indonesia dan Malaysia. Kita bisa melihat dalam sebuah persepak bolaan, kita bisa melihat persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia itu memang begitu dekat, bosku. Nah, bagaimana nih menurut para bosku semua antara Indonesia dan Malaysia? Apakah ada yang setuju? Apakah para bosku semua itu memang setuju kalau kita katakan Indonesia dan Malaysia itu saudara, dan jika satu tersakiti, yang satunya lagi pasti akan membalasnya, bosku? Atau ada yang memang kontra dengan pendapat saya hari ini, ada yang menganggap Indonesia dan Malaysia itu ya memang musuh bebuyutan? Ya boleh juga, bosku. Silahkan gunakan kolom komentar di bawah video ini. Tuliskan pendapat dari para bosku semua mengenai persaudaraan Indonesia dan Malaysia, bosku. Dan di akhir video, terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini, yang sudah subscribe di channel ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan untuk para bosku semua yang baru bergabung di channel ini, mari sama-sama kita jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Terima kasih banyak, bosku. Seperti biasa di akhir video, saya mengucapkan tetap semangat, bosku. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya, bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka, bosku? Terima kasih banyak, bosku. Tetap semangat, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang, bosku. Terima kasih banyak, bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.